Halo, selamat malam. Jumpa lagi dengan Mbak Dilam Dahur. Salam sejahtera buat Anda semua. Semoga diberi kesehatan yang melimpah. Amin. Hari ini hari Jumat ya, Mei 17, 2024 jam 8.31. Baik, belajar saham sendiri via YouTube dengan Mbak Dilam Daur. Hendak menganalisa saham-saham hari Jumat ini ya. Yang tadi sudah watchlistnya saya persiapkan ASI, BBCA, BBNI, BBRI, BMRI, dan BRIS. Untuk pagi hari Pak D tidak bisa membeli saham, tidak bisa memantau karena ada kegiatan yang harus dilakukan, maka baru sesi kedua dimulai. Tadi kelihatannya itu terlambat ya, jam 2 baru mulai. Nah, ini ketidakdisiplinan di bursa saham Indonesia di sini. Tidak ada waktu yang tepat. Setelah saya buka jam 2 baru mulai ya. Terus watchlist yang sudah saya persiapkan tadi saya analisa dan saya tertarik dengan Bank BRI, masih bisa untuk dimasukin menurut saya. Karena harganya saya anggap masih di bawah 5.000 dan jika nanti tidak bisa menjual ya otomatis dijual di hari yang lainnya. Dan saya sudah membeli 30.504.000 ya, kira-kira 62 lot ya. Tadi waktu saya beli ya posisinya masih hijau, tapi biasa kalau di pagi hari itu kena bantingan ya. Ini di sini ini ya saya perlihatkan ya di akhir sesi itu kena bantingan di akhir sesi. Jadi saya merasa nggak cocok dan nggak serak di sore hari setelah pasar tutup. Nah, ada tadi yang aneh lagi di ASI ini. Di ASI ini sebelum tutup ya, kira-kira 15 menit jam 4 lebih 15 menit itu baru selesai transaksinya. Nah, jadi ada jeda waktu 15 menit. Nah, seperti ini hasilnya di order book ya. Jadi tidak langsung jam 4 tutup, tapi masih ada jeda waktu 15 menit. Jadi 4.15-an, kira-kira seperti itu. Baik, kembali ke arah investasi ya. Investasi itu sebetulnya kan long term investing ya. Investasi saham ini ya. Long term investing. Nah, setelah itu maka orang merasa tidak puas. Investasi kok lama mendapatkan keuntungan. Mungkin kira-kira pikirannya seperti itu. Kenapa tidak dimaksimalkan untuk mencapai keuntungan? Misalkan setiap hari lah kita mencari keuntungan setiap hari. Nah, akhirnya timbul teori namanya scalping atau trading day. Teori scalping ini dilakukan oleh orang-orang yang pinter, yang mengerti strategi, yang sudah lama dia mendalami persahaman ini. Jadi dia harus benar-benar pinter dan mempunyai mental yang bagus. Memang orang-orang seperti ini bisa mencari keuntungan di trading day. Tapi bagi orang-orang yang baru belajar seperti saya, tentunya ya sulit untuk mencari keuntungan di trading day. Nah, itu saya lakukan investasi jangka panjang juga saya lakukan dan itu sudah lama. Tapi kalau trading day baru saya lakukan, saya hanya ingin mencoba. Ternyata sulit, ya sulit. Saya mempunyai mental tidak takut rugi, mempunyai mental, tapi itu tidak cukup, tidak cukup. Jadi ada strategi yang lain. Karena yang bisa di sini kan big money ya. Jadi harus tahu pergerakannya big money. Harus tahu pergerakannya big money biasanya kan ke asing ya. Asing tuh orang asing loh. Orang asing. Jadi ya si George Soros dan teman-temannya itu. Nah, itu yang masuk di sini untuk naik turunnya saham ya mereka itu sekali lagi orang asing. Jadi kita harus tahu pergerakannya big money itu.
Nah, setelah tahu baru kita, oh ternyata di saham ini pergerakannya kayak ini, dipelajari terus. Setelah dipelajari dia menemukan ritme tersebut dan dia bisa mencari keuntungan di saham tersebut dengan cara trading day. Terus ada teori lagi namanya diambil pertengahan antara trading day dan long term investing. Namanya swing trading. Swing trading itu ya misalkan beli hari ini belum mencapai keuntungan yang bagus atau masih rugi, dia jual di lain hari sampai mencapai keuntungan. Mungkin membutuhkan waktu 1 hari, 2 hari, 3 hari, dan bahkan 1 minggu atau 1 bulan. Jadi tidak cut loss. Kalau rugi tidak cut loss, dibiarkan. Nah, setelah mencapai keuntungan baru dijual. Nah, lagi ya, untuk orang yang masuk di saham ini harus tahu ya, harus tahu mana saham yang dia anggap bagus dan mana saham yang dianggap tidak bagus. Harus tahu sebelum kita investasi di sini. Jadi taruhlah di BRI, saya kenal dengan Bank BRI. Saya tahu Bank BRI, saya tahu Bank BNI, saya tahu Bank BCA. Nah, saya percaya dengan bank ini. Karena waktu kita jual beli dan menerima cek kan juga yang sering kan melibatkan bank-bank ini kan. Jadi kita percaya, maka kita investasi dengan sesuatu dengan istilahnya perusahaan yang kita percaya seperti itu. Setelah kita percaya, kita masukkan investasi di situ. Nah, kembali lagi, investasi jangka panjang itu banyak yang kaya orangnya, kelihatan. Warren Buffett, nah, itu orang luar negeri ya. Terus Indonesia, Rockingham, nah itu investasi jangka panjang. Dia investor jangka panjang. Dulu. Itulah sekarang Pak Rockingham saya lihat-lihat kok sekarang kemungkinan dia sudah bukan long term lagi ya. Kelihatannya kok dia ke swing trader ya. Karena waktu dia ada saham murah dibeli, tinggi dijual lagi. Jadi tidak membutuhkan waktu lama. Dan setelah dijual ada murah, yang lainnya dibeli dan naik dijual lagi. Nah, jadi ritmenya sudah nggak panjang lagi. Jadi cukup waktu dekat. Nah, antara long term investing dan swing trader itu orang kayanya kan kelihatan ada Pak Lopengong. Terus orang kaya dari trading day, dari scalping itu siapa? Siapa? Saya kok belum pernah menemukan ya. Oke, tolong untuk netizen yang tahu ya, ada trading day, scalper yang kaya seperti Pak Lokenghong siapa? Kalau ada ya tolong di komen nanti ya. Jadi intinya kalau nggak ada yang kaya seperti Pak Lokenghong ya trading itu tidak menguntungkan. Trading day itu ya tidak begitu menguntungkan dibanding long term investing. Menurut analisa saya seperti itu. Jadi untuk trading day itu ya mencapai keuntungan dengan cepat. Nah, sesuatu kalau pingin untung menghasilkan dengan cepat ya akan hilang dengan cepat juga. Itu teorinya kayak gitu. Dia punya angan-angan mencari untung yang banyak. Tapi setelah dipraktekkan, dia rugi banyak. Oke, untuk tadi saya sudah beli ya untuk sore hari karena saya baru masuk jam 1, jam 2 karena pasar molor ya, biasa tidak tepat. Jadi ketentuan jam 1 buka kok ternyata jam 2 buka. Saya tadi sudah beli di BBRI itu sebanyak 30.504 62 lot ya. Akan saya jual di hari Senin setelah bursa saham libur Sabtu Minggu kan Senin buka. Kalau harganya naik saya jual. Kalau harganya masih turun ya saya akan beli lagi. Gitu intinya. Terus jika hari Selasa belum naik turun saya beli lagi. Nah, terus hari Rabu udah naik. Oh, ternyata sudah mendapatkan keuntungan 200 300 ya saya jual gitu.
Terus besoknya lagi dilihat BRI turun lagi, beli lagi. Itulah cara saya untuk mencari keuntungan di saham ini. Selanjutnya Bank BRI, ASI ini juga mengalami kenaikan. Dulu saya minus ya, sekarang sudah plus. Untuk kemarin-kemarin ya sempat saya jual tuh karena saya takut kalau turun. Jadi saya jual 30 lot atau berapa lot ya. Ya, saya jual segitu dan ini sisanya. Sisanya di 146.000 sudah untung. Mungkin besok pagi hari Senin ada kenaikan lagi dan mendapatkan keuntungan lagi sampai nanti harga saya jual itu mungkin kalau udah nyampe di sini ya udah bisa melampaui 5 ribuan lah, 5 ribuan atau 5.100 atau 5.200. Syukur bisa naik lagi, tapi kita lihat kondisi nanti. Kalau 5.000 naik sampai atas ya saya jual dan nanti saya beli lagi, saya tunggu waktu turunnya gitu. Baik, untuk hari ini sudah saya sampaikan kegiatan saya berjual beli saham. Jika ada salah-salah kata saya minta maaf. Ini hanya pengalaman pribadi ya, tidak merupakan suatu ajakan. Jadi disclaimer on. Oke, Johan Sisi, selamat malam.